Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ayus TV, kita berjumpa kembali dalam acara Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Masya Allah. Saya ingin menyapa Kiai dulu dong. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai? Kita ketemu lagi ya? Alhamdulillah Mas Agus. Ya, jadi, sehat Mas Agus ya? Alhamdulillah Kiai. Ini kalau pertemuan rutin ini yang disebut dengan istiqomah ya. Istiqomah. Istiqomah itu nggak angot-angotan, ya. Nggak musim-musiman, ya. Tapi continue. Ya. Berarti saya berdoa dan berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini tetap istiqomah. Ya. Istiqomah. Programnya berjalan istiqomah terus. Amin. Nah, Kiai, hari ini kita akan membahas topik kita terkait dengan istiqomah sumber kemuliaan. Nah, ini barangkali pemirsa ya perlu tahu nih lebih jelas lagi istiqomah itu apa, karena ada orang Kiai loh kok melarat kok istiqomah gitu. Melarat Nah, istiqomah ya. Seperti apa sih istiqomah itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita akan gali terlebih dahulu. Yang kita akan ambil dari kitab apa Kiai hari ini? Nah, kitab Nasha'ihul Ibad. Nasha'ihul Ibad, kitab ya. Nasha'ihul Ibad itu berisi tentang Quran, hadis dan kisah-kisah orang-orang soleh. Ya. Masya Allah. Ya, silakan Kiai. Baik, terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang istiqomah ya. Istiqomah seperti apa yang disampaikan tadi adalah sebuah perbuatan yang kontinu. Perbuatan yang terus-menerus, tidak musim-musiman, tidak angot-angotan gitu. Itu namanya istiqomah. Namun sebelum saya menjelaskan soal istiqomah, saya akan membacakan kutipan-kutipan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad Mas Agus. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia. Kalimat al-insan itu, kalau anak pesantren tahu ini, alnya bermakna listighraqil jinsi. Semua manusia, laki, perempuan, kaya, miskin, cantik atau tidak cantik, semuanya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Yang nomor dua yang tidak rugi adalah wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Artinya amal soleh hubungannya mungkin dengan Allah, bisa mungkin berkaitan dengan makhluk. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan yang tidak rugi adalah orang yang saling memberi nasihat, memberi wasiat tentang kebenaran dan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini Mas Agus. Para jemaah sekalian, tadi disampaikan berkaitan dengan rugi. Kenapa rugi? Kalau kita berbicara tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tambah tua. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah rentak. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah ringkih. Tambah penyakitan. Nah, beda dengan hewan ya. Hewan tambah hari, tambah bulan, tambah mahal. Iya. Dijadikan kurban. Ya. Tetapi kalau manusia tambah tua, tambah ringkih, tambah penyakitan. Karena itu tadi disampaikan, ini akan menjadi kerugian bagi kita kalau tidak diisi dengan tiga hal. Yang pertama tentu orang beriman ini. Ya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang beriman? Kita jawab insya Allah. Namun biasanya ada tanda-tandanya Mas Agus. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini disebutkan, anna sya'airal iman, sesungguhnya tanda orang beriman itu arba'atun. Paling tidak ada empat. Ya. Yang pertama, orang beriman itu adalah at-taqwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kalau ada orang rajin puasa Senin Kemis, orang ini ada iman. Kenapa? Dia sedang menjalankan perintah Allah. Ya. Yang nomor dua, tanda orang beriman itu adalah al-haya'u. Orang beriman itu punya malu. Bukan berarti malu
tolong nak diberi interaksi misalnya. Oh enggak mah, saya malu. Malu kan bagian dari iman, bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah malu berbuat maksiat. Yang nomor 3 adalah asyukru. Tanda orang beriman itu hidupnya bersyukur. Yang nomor 4 tanda orang beriman adalah as-sabru, sabar. Mas Agus, dalam hal ini mari kita bersama-sama mengisi kehidupan kita ini dengan 3 hal ini. Insya Allah, kalau kita isi dengan 3 hal ini, yang pertama diisi dengan iman, isi dengan amal soleh. Kemudian mendengarkan pengajian macam begini, saling mengingatkan tentang yang hak dan mengingatkan tentang kesabaran. Insya Allah kita bertambah hari, bertambah bulan, tidak bertambah rugi. Tapi nilai ibadah terus akan menjadi catatan amal ibadah kita. Itu masalah. Karena itu, mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini sesuai dengan tema kita menjaga keistiqomahan ini. Jangan sampai kemudian kita beriman, nanti sore tidak. Sekarang semangat beribadah. Karena apa? Karena ada sesuatu yang diharap dipuji sama orang. Nanti tidak. Jangan. Memang saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat, berbicara tentang ibadah, memang masing-masing manusia itu beda-beda. Jadi antara Mas Agus dengan saya, itu ibadahnya beda. Kalau saya perhatikan begini, dalam Al-Quran itu dikatakan, kullun ya'malu ala syakilati. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuknya masing-masing. Ada orang yang ibadahnya, istiqomahnya itu dengan baca Quran. Ada Mas Agus. Ada orang itu istiqomahnya dengan sholawat. Ada orang istiqomahnya bahkan terkenal di mana-mana karena sedekahnya, karena kedermawanannya. Jadi memang dikatakan di dalam kitab Hikam itu, tanawwa'at ajnasul a'mal. Jenis pekerjaan manusia, amal ibadah kita ini memang bermacam-macam. Kenapa? Li tanawwi waridatil ahwal. Karena bisikan dari Allah Subhanahu wa taala memang berbeda-beda. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita itu iri kepada orang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Masing-masing orang itu punya kelebihan, mainkan kelebihannya masing-masing. Ini ayat tadi saya bacakan pertama kali karena ada wanita-wanita itu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya sedikit protes begini. Nabi, saya sebenarnya pingin jihad seperti orang laki itu. Sholat berjamaah seperti orang laki itu, aktivitasnya lebih bebas. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Jangan kau mengharapkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Masing-masing punya kelebihan. Maka mainkanlah kelebihan itu, Mas Agus. Dan ini penting para jemaah sekalian, karena kalau kita perhatikan memang ibadah itu ada bentuknya sedekah. Ada bentuknya itu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ada orang ahli baca sholawat. Ada orang masuk surga gara-gara tukang adzan. Ada. Karena itu, sampean perhatikan dalam Al-Quran, bahwa besok saya dengan Mas Agus mudah-mudahan masuk surga. Insyaallah, para jemaah juga demikian di rumah. Besok itu kita akan digiring masuk surga sesuai dengan kebiasaan kita, keistiqomahan kita. Dalam Al-Quran disebutkan begini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman besok ini akan digiring oleh Allah. Orang-orang yang bertakwa akan digiring oleh Allah masuk surga berbondong-bondong. Jadi ada orang yang ahli sedekah masuk. Gitu Mas Agus. Orang yang ahli baca Quran masuk. Orang yang ahli puasa masuk. Ini saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, saya dengan Mas Agus ini masuk golongan apa? Yang penting masuk rombongan dulu ya. Karena itu mengapa di sini saya tekankan, ayo istiqomah. Istiqomah. Karena istiqomah itu kontinu. Itu al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu adalah sumber daripada kemuliaan. Karena itu saya perhatikan tokoh-tokoh di dunia ini memang dikenal dengan keistiqomahannya, kemudian dia muncul dengan satu hal. Tolong dijaga keistiqomahan. Saya terus terang saja beda mungkin dengan ustadz yang lain. Kalau saya ngaji, saya baca kitab. Dan ini saya istiqomahkan. Karena apa? Istiqomah itu ainul karomah.
istiqomah itu sumber kemuliaan. Rasulullah SAW menyampaikan, ahabul a'mal, katanya Kanjeng Nabi, ahabul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, amal yang dawam, yang istiqomah, yang kontinu, yang tidak angot-angotan. Wa inqallah, walaupun sedikit. Misalnya setiap hari kita sedekah, mau berangkat kerja, sedekah cuma berapa? 5.000, 10.000 rupiah. Istiqomah. Dan disitulah biasanya kemuliaan kita. Kalau bahasa pesantren, kekeramatan. Karomah itu akan muncul dari istiqomah. Itu Mas Agus. Masya Allah. Nah, kan tadi Kiai sampaikan bahwa ya salah satu kita itu ciri kita adalah memiliki keimanan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang naik dan kadang turun. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga keistiqomahan sedangkan keimanan aja naik turun? Kayak dolar gitu kayak. Mas Agus, biasanya orang melakukan sesuatu itu karena ada motifnya. Ya. Karena ada maksudnya. Kalau kita melakukan sesuatu di sana, karena saya tahu saya akan mendapatkan kebaikan, kenyamanan, maka kita akan semangat. Maka perlu diingatkan kepada para jemaah sekalian, seperti yang ditanyakan oleh Mas Agus, apa sih rahasia agar kita bisa istiqomah, kan begitu? Tolong dibaca di dalam Al-Quran itu. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini fadilah istiqomah ini. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Enggak miring ke kanan, enggak miring ke kiri. Terus Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya apa? Artinya dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka ini hadiahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada dia. Artinya malaikat mendoakan Mas Agus. Apa katanya malaikat? Allah takhafu, jangan khawatir dalam menjalani kehidupan. Wala tahzanu, jangan sedih dalam menjalani kehidupan dan menghadapi persoalan hidup. Jangan sedih. Wa abasyiru bil jannah. Kasih kabar gembira kepada dia. Dia besok akan mendapatkan surga. Kalau istiqomah. Lah kalau orang tahu istiqomah, semangat lah. Iya, Kiai. Itulah barangkali sebagai motivasi sehingga kita harus istiqomah di dalam beribadah apapun. Baik. Nah, pemirsa, kita bicara mengenai istiqomah. Seberapa lama sih orang itu dikatakan istiqomah atau perbuatan itu dikatakan istiqomah? Seberapa lama itu dijalankan? Nah, dan juga kita tahu ya bahwa dalam kehidupan ini pasti ada saja permasalahan yang muncul. Nah, ini nanti akan kita perbincangkan karena setelah ini kita akan menghadirkan bintang tamu kita Kiai ya, seorang tokoh cendekiawan Muslim, Dr. Kiai Samsul Ma'arif. Dan juga jangan lupa loh, habis ini nanti Anda akan mengikuti ada amalan-amalan dan juga zikir gerak hati. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.